Halo teman-teman, pernah nggak sih kebayang atau bertanya, apa sih tujuan hidupku? Katanya tujuan hidup itu untuk mengabdi bagi negara, bangsa, dan agama. Katanya tujuan hidup itu untuk mencari uang dan lain sebagainya. Tapi kok aku ngerasa aku nggak punya tujuan hidup ya? Nyari tujuan hidup tuh gimana ya? Kita mau bahas itu dalam video ini. Tapi sebelumnya, cek bumper dulu yuk. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Hari ini kita mau ngobrolin soal tujuan hidup. Berat banget ya. Saya jarang ngomongin soal tujuan hidup. Bagaimana mencari tujuan hidup? Apakah tujuan hidup itu harus dicari dengan bereksplorasi? Atau tujuan hidup itu harus dicari dengan berpikir-pikir? Tujuan hidupku apa ya? Merenung, overthinking. Mencari apa tujuan hidupku? Bahasan hari ini akan sedikit meluas dari tema tujuan hidup. Saya mau membuka diskusi hari ini dengan bercerita tentang sebuah penelitian. Buat teman-teman yang familiar dengan tema-tema psikologi dan psikiatri, pasti kenal dengan yang namanya Ivan Pavlov. Pavlov ini adalah peneliti behavior, peneliti perilaku. Dia percaya bahwa dengan repetisi pengulangan, kita akan mampu membentuk stimulus tertentu menghasilkan reaksi tertentu. Penelitian Pavlov yang paling terkenal adalah anjing. Kalau pernah dengar tuh penelitiannya kayak gini. Ada anjing yang setiap sebelum makan itu dibunyikan bel. Jadi sebelum makan dibunyikan bel, air liur keluar, anjingnya makan. Dibunyikan bel, air liur keluar, anjingnya makan. Begitu seterusnya. Hingga suatu hari ada bel yang dibunyikan tapi nggak ada makanan. Pada momen tersebut menariknya, liur anjingnya tetap keluar. Ada respon yang terkondisi di sana. Ada respon yang secara otomatis muncul terkait dengan bel, padahal makanannya nggak ada. Sebelumnya, air liur hanya keluar saat ada makanan. Sekarang, bel pun sudah terkait dengan air liur yang keluar. Seakan ada makanan, padahal nggak. Intinya perilaku manusia juga mungkin bisa dibentuk dengan pola-pola serupa. Ada urutan yang mungkin bisa dikaitkan, ada hal-hal yang mungkin bisa dikoneksikan dengan kebiasaan dan lain sebagainya. Seakan kita terbentuk dari pola perilaku. Itu penelitian yang paling terkenal. Tapi kita nggak mau ngomongin itu. Dari konteks ini kita tahu Pavlov adalah peneliti anjing. Dan kalau ada satu penelitian yang terkenal di situ, kita bisa membayangkan sebenarnya ada banyak anjing dan ada banyak setting yang diteliti. Gitu ya. Menariknya Pavlov itu laboratorium penelitiannya itu ada di underground, ada di bawah permukaan tanah. Pada saat itu, pada saat kejadian ini terjadi, sedang ada perpindahan musim dari musim dingin. Pelan-pelan sungai mencair. Kejadian tersebut berlangsung cukup lama karena ini terjadi mulai sore hari sampai pagi hari. Tim peneliti sudah pulang, es di sungai mulai mencair. Anjing-anjing di dalam laboratorium tersebut tentu di dalam kandang dong ya. Karena es mencair dari sungai dan laboratorium ini ada di bawah permukaan tanah, airnya jadi mengalir ke dalam laboratorium dan mulai membanjiri pelan-pelan. Jadi anjing-anjing yang di dalam kandang pelan-pelan tuh kelelep dari kaki naik ke leher begitu. Tanpa pernah benar-benar tahu kapan ini akan berakhir, sungai ini meluap sejauh mana, nggak jelas. Karena ya anjing kan di dalam kandang, dia juga nggak punya kesadaran sebaik itu. Mereka melolong berusaha untuk keluar, tentu saja nggak bisa keluar karena nggak ada orang di lab. Itu sudah lewat jam kerja. Dan anjing yang tadinya mau keluar pun tertahan oleh kandangnya. Mereka hanya bisa berusaha keluar tapi terjebak di sana. Nggak bisa kemana-mana. Hingga air menyentuh sebatas leher dan sampai di pagi hari. Tim peneliti baru menemukan setelah hari berlangsung bahwa anjing-anjing ini terjebak di dalam banjir sebatas leher dan akhirnya dikeluarkan airnya dan anjingnya dari kandang. Kabar baiknya tidak ada anjing yang meninggal dalam kejadian tersebut. Semua anjing selamat. Harusnya masalah selesai dong ya? Enggak. Masalah nggak selesai. Anjing-anjing yang dilatih Pavlov, menariknya, kehilangan semua kemampuannya. Yang tadinya dikasih makan ngerti, sekarang dikasih makan yang digigit pengasuhnya. Yang tadinya dibuka kandang keluar, sekarang dibuka kandang, diem, meringkuk di dalam kandang. Yang tadinya ngerti harus jalan-jalan, kayak kebingungan mau jalan-jalan kemana. Anjing-anjing tersebut mengalami kejadian traumatik. Kejadian traumatiknya apa? Ada ancaman, tapi kita nggak bisa kemana-mana. Ada ancaman, ada dorongan untuk menyelamatkan diri, tapi terjebak. Sensasi flight atau sensasi mengamankan diri dengan berlari
keluar dari ancaman, tertahan oleh kondisi, dan itu adalah kejadian traumatik. Sekalipun anjing tersebut nggak ada yang mati. Sekalipun secara objektif mereka selamat. Tapi karena dorongan survival, dorongan penyelamatan untuk melarikan diri tadi tertahan, itu kejadian traumatik bagi para anjing. Apa hubungannya kisah tadi dengan pencarian tujuan? Pavlov bilang gini, setelah kejadian tersebut, anjing-anjing tadi kehilangan naluri untuk punya tujuan. Anda tidak salah dengar. Naluri untuk punya tujuan. Secara naluriah, anjing punya tujuan. Secara naluriah dia tahu dia mau lari kemana, dia mau makan apa, ini tuannya atau bukan, dan lain sebagainya. Secara naluriah dia tahu itu. Tapi setelah kejadian traumatik, kita anjing kehilangan naluri untuk punya tujuan. Dan saya kemudian terfikir sebuah konteks. Bagaimana jika ketika kita bertanya tentang apa tujuan saya, itu kita tidak sedang bertanya tentang tujuan. Bagaimana jika itu adalah respon trauma dari masa lalu sehingga kita kehilangan naluri untuk punya tujuan. Ketika mungkin kita ingin berlari dari sebuah scene kekerasan tapi nggak bisa. Karena mungkin kita masih kecil waktu itu. Atau ingin bisa melarikan diri dari perundungan, tapi nggak bisa. Karena bahkan guru-guru pada saat sekolah tidak melindungi kita pada saat itu. Atau ingin menyelamatkan diri dan tertahan atas kondisi apapun yang membuat kita nggak bisa mengamankan diri. Itu pun adalah sebuah kondisi trauma. Bagaimana jika konteks-konteks kejadian serupa menjadikan manusia, mirip seperti spesies lainnya, kehilangan naluri terhadap tujuan? Sehingga pada sudut pandang ini, kita nggak bisa sibuk mencari tujuan karena kita melihat tujuan sebagai naluri yang akan muncul begitu saja ketika individu tersebut atau spesies tersebut merasa cukup aman, tidak traumatized, tidak bereaksi terhadap trauma terlalu besar, terlalu intens. Dari sudut pandang ini, ketika kita bicara tentang apa tujuan saya, hal pertama yang perlu kita renungkan adalah apakah saya benar-benar merasa aman? Apakah saya benar-benar merasa alive, hidup, bukan sekedar surviving, mencari penyelamatan. Bukan sekedar surviving, tapi alive. Saya merasa hidup, kaki yang tertapak terasa di tanah, nafas yang terasa longgar, mudah terkoneksi dengan orang lain, tubuh yang terasa baik, bukan tubuh yang tegang, seperti bersiap akan adanya ancaman, atau bahkan tubuh yang numb, mati rasa, atau hollow, kosong. Jangan-jangan itu tubuh yang masih menyimpan reaksi trauma. Dari sudut pandang ini, jika tubuh masih menyimpan reaksi trauma, pertanyaan apa tujuan saya, apa tujuan hidup saya tidak mewakili pencarian terhadap tujuan, tapi mewakili saya tidak benar-benar merasa hidup. Sehingga tugas pertama kita bukan mencari tujuan, tugas pertama kita adalah kembali merasakan kehidupan. Kembali terkoneksi dengan kehidupan, kembali mampu merasa aman dalam tataran badaniah, bukan cuma kognitif. Karena kognitif kita sebenarnya sangat terbatas. Kita boleh sadar secara kognitif saya merasa aman. Saya aman gitu secara kognitif. Tapi badan belum tentu. Sama seperti secara objektif kita tahu anjing itu selamat. Tapi apakah perilakunya sama? Enggak. Trauma respons tetap terjadi. Dan itu pula yang terjadi di dalam tubuh manusia. Trauma respons bisa terjadi sekalipun secara kognitif kita tahu kita baik-baik saja dan selamat. Maka ketika Anda bertanya, apa tujuan hidup saya? Mari renungkan. Apakah ini tentang pencarian tujuan hidup? Atau ini tentang merasa aman untuk hidup? Karena jika ini tentang respon trauma, belajarlah merasa aman untuk hidup. Jangan sibuk mencari tujuan. Bukan itu jalannya. Belajarlah untuk merasa aman. Jangan sibuk-sibuk, karena jangan-jangan sibuk pun adalah reaksi trauma, ingin buru-buru. Belajarlah untuk pelan-pelan merasa aman, terkoneksi, hadir di badan, bernafas longgar, dan jika butuh bantuan, jangan ragu hubungi profesional yang mengerti konteks trauma. Jadi boleh di Google dulu dia ngerti konteks trauma atau enggak. Karena nggak semua ahli keahliannya sama. Ada yang lebih spesifik di dalam beberapa tema. Cari aja ya. Mungkin itu dari saya hari ini, dari Siloam Hospital Bogor, dari Dr. Jimmy Ardian dari Siloam Hospital Bogor. Terima kasih udah nonton. Bye-bye.